Prof. Eka, Prof. Samsul, Ibu Bapak sekalian, tentu yang saya banggakan semua peserta webinar ini dan wabil khusus eh, teman-teman uh, mahasiswa program Pascasarjana dan terutama juga yang program doktor di Aranmiri. Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator ya beberapa hal yang terkait dengan diri saya. Hanya saya ingin menambahkan sedikit yang mungkin satu hal yang cukup penting ya, yaitu peran saya sebagai ketua pertama Komisi Hak Asasi Manusia Organisasi Kerjasama Islam yang berkepentingan berbeda. Bukan hanya komisioner, ya saya terpilih 2 kali komisioner di Komisi Hak Asasi Manusia ya, dari Organisasi Kerjasama Islam. Dan dari situ sendiri-sendiri harganya. 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hemat saya, terpilihnya saya sebagai Ketua Komisi HAM OKI pada waktu itu bukan semata-mata saya Ruhaini ya, yang kecil. Prof. Eka dan Prof. Samsul tahu persis saya sangat mungil ya, bahkan untuk ukuran Indonesia dibandingkan dengan teman-teman saya yang ada di Timur Tengah. Tetapi terpilihnya saya sebagai Ketua Komisi HAM di Organisasi Kerjasama Islam ini tidak lepas dari bagasi besar saya, Indonesia. Nah, inilah sebetulnya satu hal yang cukup penting dan menandakan bagaimana sebetulnya Indonesia memiliki peran yang sangat krusial yang ini asasi manusia. Nah, inilah yang membuat saya sangat percaya diri meskipun kecil ya, tetapi saya bisa menegakkan kepala begitu ya, berhadapan dengan teman-teman sesama komisioner ya, dari berbagai negara dan mereka pun juga sangat eloquent ya dalam hal hak asasi manusia, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Tentu mereka karena mereka orang Arab, jadi mereka bermimpi juga berbahasa Arab ya, meskipun saya harus mengingat kembali gitu apa namanya bahasa Arab saya. Ibu sekalian, mungkin pada hari ini saya ingin menfokuskan pada persoalan HAM internasional saja, karena apa namanya tentu tidak cukup untuk bisa membahas hak asasi manusia dan gender. Nah, fokus pada pagi hari ini adalah bagaimana kita memaknai hak asasi manusia secara internasional, karena tentu ini banyak memunculkan perspektif dan dimensi cara pandang ya, dan apa yang akan saya sampaikan adalah bagian dari semacam summary ya dari kegiatan yang saya lakukan. Prof. Eka mengatakan tadi bahwa saya bukan hanya mengajar di universitas, itu betul. Saya juga banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan aktivisme ya, sehingga seringkali tidak ada di kampus, tadi ada di mana-mana. Baiklah, kalau kita melihat persoalan HAM ini selalu ada dikotomi apa yang disebut dengan HAM Barat dan HAM Islam. Dan ini pula sebetulnya yang awalnya menjadi pemikiran saya ya ketika saya menjadi ketua komisi HAM di OKI ini. Nah, tetapi berbasis pada beberapa kegiatan intelektual yang saya ikuti, terutama di dalam Fellowship on Islam and Human Rights di Emory University di Amerika Serikat bersama dengan Profesor Abdullahi An-Naim, maka kemudian saya menggali lebih banyak lagi persoalan hak asasi manusia ini yang yang tentu saja ini sangat relevan untuk studi Islam, karena bagaimanapun studi Islam ini harus relevance, harus kontekstual dengan
isu-isu yang berkembang baik secara nasional, regional, dan juga secara internasional. Nah, saya berangkat dari sebuah tesis, kira-kira ya, bahwa tidak seperti yang diasumsikan oleh banyak pihak, termasuk juga para intelektual, tentang dikotomi yang permanen antara Islam dan hak asasi manusia. Ya, jadi justru teori yang saya kembangkan adalah tidak ada pertentangan abadi antara Islam dan hak asasi manusia internasional. Pun demikian juga tidak ada pula kompatibilitas yang segera di antara keduanya. Jadi di situ itu mengandung mengandung satu upaya bagaimana mendialogkan dan juga mensinkronisasi antara Islam dan hak asasi manusia internasional. Pembentukan PBB beserta mekanisme multilateralnya termasuk hak asasi manusia membuktikan bahwa dunia dapat mengesampingkan perbedaan-perbedaan guna membangun suatu sistem politik internasional untuk mencegah perang dan kekerasan dalam mensikapi perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan damai melalui perundingan. Namun demikian, dalam perjalanannya, kepentingan politik, ekonomi, dan juga bentuk dominasi lainnya menjadikan negara-negara dunia di dalam ketegangan dan kontestasi bahkan peperangan. Nah, kontestasi inilah sebetulnya yang disebut oleh Samuel Huntington sebagai benturan peradaban atau clash of civilization. Ya, pada awalnya terjadi pada blok barat yang liberal, kapitalistik, dan blok timur yang sosialis, komunis, sampai keruntuhan Soviet pada tahun 1991. Kemudian bergeser kontestasi itu dari ideologi politik menjadi kontestasi budaya antara barat yang sekuler dan timur yang agamis. Sebenarnya kontestasi tersebut tidak hanya antara sekuler barat dan Islam, tetapi juga pertentangan antara sekuler dengan Katolik yang direpresentasikan oleh Vatikan, Kristen Ortodoks yang direpresentasikan oleh Rusia, dan Konfusianisme yang menjadi akar budaya Cina. Nah, tapi dibandingkan dengan agama yang lain, Islam nampaknya menjadi agama yang paling sering berbenturan dengan sekular Barat. Hal tersebut disebabkan karena salah satunya adalah karena Islam dapat mengkonsolidasi sebagai lembaga politik di organisasi kerjasama Islam dengan anggota yang hampir separuh dari anggota PBB. Nah, inilah yang kemudian menjadikan negara-negara Barat seringkali berbenturan Islam melalui komunikasi mereka di forum-forum internasional dan multilateral bersama bangsa-bangsa. Nah, seringkali kita mendengar bahwa negara-negara Barat sering memaksakan universalitas hak asasi manusia internasional dari sudut pandang sekuler sehingga bertabrakan dengan keyakinan agama. Nah, di sisi yang lain, negara-negara Muslim menghadapinya dengan kebenaran agama dan kekhasan yang partikularnya, sehingga kontestasi ini semakin menguat dan sifatnya saling menafikan daripada mencari titik temu mencari titik temu atau kalimatus sawa. Nah, meski dunia mengalami kontestasi, namun Edward Said menganggap bahwa benturan peradaban Huntington ini terlalu pesimistis dan mengada-ada. Sebab kita juga melihat masih banyak masyarakat, akademisi, aktivis sipil, pebisnis yang bekerja sama dengan baik, dan tentu saja masih banyak turis bepergian dengan aman, apakah
itu ke negara-negara Barat ataupun ke negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Nah, oleh sebab itu, Said menegaskan bahwa kontestasi tersebut hanya bersifat clash of ignorance, ya. Benturan bagi mereka yang tidak mau atau tidak mau tahu. Ya. Tragisnya, kelompok kecil ini ada yang memegang kekuasaan politik besar sehingga bertanggung jawab terhadap berlarutnya konflik Palestina-Israel yang baru saja menandatangani perjanjian damai, ya, serta kehancuran di Irak, ya, yang Afghanistan satu sisi, dan juga serangan 11 September di sisi yang lain. Nah, pada kontestasi inilah Islam yang direpresentasikan oleh OKI juga mengalami dinamika yang pada surut terkait yang tentu saja berkebalikan dengan keyakinan kelompok partikularis bahwa HAM internasional bertentangan dengan Islam dan tuduhan stigma kelompok universalis sekular. Ibu sekalian, sepanjang kiprah kami sebagai Ketua Komisi HAM OKI, kami memetakan, ya, saya memetakan respon OKI terhadap hak asasi manusia sebagai berikut. Ada 3 hal informasi yang konstruktif. Jadi, proses pembentukan PBB termasuk deklarasi universal hak asasi manusia atau seringkali ini disambut antusias oleh negara Muslim. Ya, tercatat ada negara-negara inti. Warna-warna apa ini cabangnya? Warna hitam juga ada. Antara lain Saudi Arabia, Iran, Mesir, Turki, Maroko, Yaman, Irak, Pakistan, Libanon, ya, yang terlibat aktif dan bermakna di dalam penyusunan DUHAM. Jadi negara-negara Muslim sesungguhnya dan pada waktu itu menyumbangkan secara signifikan rumusan-rumusan pada pasal-pasal DUHAM. Ya. Ada sekitar 32 dari 48 pasal yang rumusannya disumbang oleh konstitusi negara-negara Muslim. Ya. Jadi kalau saat ini kita masih mendengarkan orang menentang hak asasi internasional itu sebagai Barat, sesungguhnya itu tidak tepat, ya, karena dari 23 pasal dari 48 pasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu disumbangkan oleh negara-negara Muslim. Sumbangan tersebut lebih besar dari negara-negara Barat. Misalnya Prancis dan Amerika Serikat menyumbang hanya 20 rumusan pada pasal-pasal tersebut. Dari data ini, ownership negara-negara Muslim sangat besar dan berkebalikan asumsi bahwa HAM internasional adalah milik Barat dan bertentangan dengan Islam. Yang sangat fenomenal, bagaimana wakil negara-negara Muslim seperti Charles Malik, Jamil Barodi, Saita Ikramullah berada di posisi sentral dalam pembahasan pasal 18 yang disebut sebagai jantung Deklarasi Asasi Universal, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan berserikat, yang itu sebetulnya diambil dari konstitusi negara-negara Muslim. Bahkan yang mengubah rumusan tentang kebebasan berpindah agama menjadi kebebasan memiliki dan memilih agama yang sampai saat ini menjadi rumusan resmi di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, ini perlu kita catat, ya. Bahkan sampai sekarang rumusan pasal 18 itu disumbang oleh representatif dari negara Muslim. Nah, representatif perempuan dari negara Muslim juga sangat aktif melobi dan mengganti kata bias gender menjadi lebih inklusif. Misalnya Saita Ikramullah dari Pakistan dan Haita Afnan dari Irak adalah bagian perempuan yang sangat tangguh di balik penggantian kata right of man menjadi right of everyone dan right of humankind, yang lebih inklusif gender daripada naskah awalnya. Nah, fase yang selanjutnya
adalah fase kontestatif destruktif. Polarisasi ideologis mewarnai relasi multilateral yang juga berimbas pada narasi global, termasuk HAM internasional, dengan munculnya kontestasi pandangan universalitas dan partikularitas yang saling menafikan satu dengan yang lain. Sebenarnya pertentangannya tidak selalu antara Islam di OKI, namun juga dengan Rusia, Vatikan, dan Cina. Misalnya isu hak-hak LGBT. Kelompok universalis dari barat sekuler menggunakan HAM internasional sebagai alat kritik dan kecaman terhadap otoritarianisme negara non-barat. Mereka barat menuduh bahwa negara-negara ini menutupi pelanggaran hak asasi manusia di balik partikularitas HAM dengan dalih kebenaran agama dan kekhasan budayanya. Sebaliknya, negara-negara OKI menuduh Barat menggunakan universalitas HAM untuk melanggengkan kolonialisme dan agenda merusak dan memecah belah Islam. Antagonisme terhadap HAM internasional juga dipicu oleh sikap standar ganda dan selektivitas Barat, di mana mereka mengecam bahkan menjatuhkan sanksi atas nama HAM pada negara-negara yang tidak tunduk pada mereka. Sebaliknya, Barat menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM di negara-negara afiliasinya, termasuk negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim. Ya, kecaman tentang standar ganda Barat ini juga disuarakan oleh Cina dan Rusia. Ibu sekalian, periode yang terakhir adalah periode negosiasi rekonsiliatif. Memasuki milenium kedua, dunia menunjukkan sikap rekonsiliatif dan optimisme dengan semakin surutnya clash of fundamentalisme, benturan kelompok-kelompok fundamentalis di semua kubu, utamanya kubu sekuler versus kubu agama. Ya, sedangkan suara-suara moderat seakan tenggelam dan hilang pengaruhnya. Saya sendiri secara personal di dalam keterlibatan yang cukup intens pada isu-isu HAM internasional ini menyimpulkan bahwa sebetulnya pertentangan antara Islam dan hak asasi internasional itu bukan antara Islam dengan HAM internasional, tetapi yang terjadi adalah clash of fundamentalism, yaitu benturan fundamentalisme dari kedua pihak. Ya. Yang pertama adalah benturan fundamentalisme sekuler Barat. Jadi yang fundamentalis itu bukan hanya agama, tapi fundamentalisme itu bisa terjadi juga fundamentalisme pemikiran, fundamentalisme budaya, ya, dan juga fundamentalisme yang lain. Jadi terkait dengan hak asasi manusia internasional, yang bertentangan itu adalah the clash of fundamentalisme antara fundamentalisme Barat dan fundamentalisme kultural ataupun fundamentalisme agama. Jadi kalau misalnya pendekatan terhadap HAM internasional itu dilakukan dengan pendekatan yang moderat, ya, moderat sekuler dan juga moderat agama, maka itu ada di titik kita bisa mencapai kalimatus sawa atau titik temu yang lebih konstruktif. Nah, pada tahun 2005 PBB mengesahkan program rekonsiliasi atas prakarsa Spanyol dan Turki tentang upaya global untuk peradaban atau Global Alliance on Civilization. Yang fenomenal adalah OKI dan Amerika Serikat bekerja sama memprakarsai resolusi 1618 tentang penghapusan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan berdasarkan agama dan kepercayaan. Di sisi lain, OKI melanjutkan modernisasi dan moderasi, salah satunya merealisasikan Komisi Hak Asasi Manusia yang tertunda dari tahun 2015, baru kemudian Organisasi Kerjasama Islam membuat Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 2011. Dan saya adalah ketua pertama dari Komisi Hak Asasi Manusia ini, membawahi 57 negara.
salah satu realisasi Komisi HAM yang terdorong karena pertentangan internal. Yang selanjutnya melakukan moderasi dengan mengembalikan OKI sebagai lembaga politik bukan lembaga agama, termasuk dalam isu HAM. Yang kedua, mempromosikan Islam yang moderat dan progresif agar dapat mengakomodir prinsip-prinsip dan mekanisme internasional termasuk HAM internasional. Nah, faktor paling kuat yang mempengaruhi pandangan konservatif di OKI adalah absolutisme syariah yang disamakan dinul Islam di dalam deklarasi hak asasi manusia di OKI. Ya, padahal kita tahu bahwa umat Islam itu berbeda pandangan tentang syariah. Ada yang mengatakan bahwa syariah adalah sama dengan dinul Islam yang absolut. Namun ada juga yang memahami bahwa syariah adalah upaya manusia menentukan jalan menuju dinul Islam. Bahkan di UIN seluruh Indonesia ini Fakultas Syariah itu ya, syariah itu lebih dilokalisir lagi menjadi segmen Islam ya, atau pemikiran Islam yang terkait dengan hukum ya. Jadi inilah sebetulnya yang menjadi persoalan, sehingga pada waktu saya menjadi Komisi Hak Asasi Manusia, saya mengusulkan agar deklarasi hak asasi manusia ya, itu namanya Cairo Declaration of Human Rights in Islam, itu diganti dengan deklarasi OKI, Organisasi Kerjasama Islam tentang hak asasi manusia. Jadi untuk mengembalikan OKI bukan sebagai organisasi agama tapi sebagai organisasi politik. Nah, inilah beberapa hal ya yang berbekal saya tentu saja berbekal syariah dari UIN ya. Saya mengatakan bahwa ini absolutisme ini harus pemahaman absolutisme terhadap syariah ini harus dipikirkan kembali untuk menggunakan Islam di dalam deklarasi itu daripada menggunakan syariah, karena toh syariah juga bagian dari Islam. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik ya, misalnya di dalam negara-negara Muslim ya seperti Indonesia pun ya terjadi juga bagaimana kita bersikukuh mempertahankan usia nikah misalnya di Indonesia itu 16 tahun yang menjadikan Indonesia itu masuk kategori sebagai negara yang masih menikahkan anak. Saya melapor kepada Presiden, Bapak mohon izin Indonesia ini saat ini di PBB itu masih masuk di dalam kategori negara yang masih menikahkan anak gitu ya, dan itu melanggar hak perlindungan anak. Nah, oleh sebab itu hanya karena tidak mau dianggap ikut barat ya, revisi usia nikah di negara-negara OKI sangat sulit dilakukan, termasuk Indonesia. Ya, sudah lebih dari 40 tahun dari 40 tahun ya, dari 1974 baru pada tahun 2019 usia nikah perempuan disamakan menjadi 19 tahun dengan laki-laki ya, atas dukungan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang sekarang reputasinya telah dikagumi oleh dunia, termasuk juga Profesor Eka ada di dalamnya juga. Dan pada waktu itu saya menggunakan posisi yang sangat strategis pada waktu itu sebagai staf khusus Presiden untuk mendorong perubahan usia nikah di Indonesia menjadi 19 tahun. Nah, sekarang Indonesia sudah tidak lagi masuk di dalam negara yang menikahkan anak di PBB. Nah, Ibu-Ibu sekalian, saya ingin mengakhiri ini bahwa persoalan hak asasi manusia internasional ini seharusnya tidak kita pisahkan dan kita berikan kepada Barat, karena masyarakat Muslim pun memiliki kontribusi yang luar biasa ya di dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang sekarang menjadi rujukan bagi seluruh dunia, seluruh anggota PBB.
Jadi persoalannya bukan pada HAM internasionalnya, tetapi persoalannya adalah pada politisasi dari hak asasi manusia, baik itu oleh Barat ataupun juga negara non-Barat. Ya, kalau saya mengatakan negara non-Barat, di situ ada Vatikan yang berbasis pada Katolik, Rusia berbasis pada Kristen Ortodoks, kemudian Cina berbasis pada Konghucu, ya, dan tentu saja OKI dari negara-negara Islam, ya. Semuanya sebetulnya melakukan politisasi itu yang kemudian memunculkan apa yang saya sebut sebagai clash of fundamentalism. Apakah itu fundamentalisme sekuler ataupun juga fundamentalisme agama dan juga fundamentalisme budaya. Nah, inilah pada waktunya bagi kita semuanya untuk melihat hak asasi manusia menjadi lebih proporsional sebagai sebuah studi ya kontemporer dari studi Islam yang perlu diarahkan bahwa kita tidak boleh memberikan ini memberikan kepada Barat yang mereka mengklaim bahwa HAM universal itu milik mereka. Saya tidak rela, ya, saya sangat tidak rela. Hak asasi manusia untuk internasional itu milik seluruh umat manusia dan juga milik negara-negara Muslim dan negara-negara Islam tentunya. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf tadi sempat terskip bahwa Prof. Siti juga merupakan ketua OKI pertama langsung, Prof, ya. Luar biasa. Ini kalau di Aceh Sri Kandinya perempuan di kancah internasional, Masya Allah. Baik, Prof, visualisasi pengalaman yang Prof jelaskan tadi itu sangat menggambarkan ya pengalaman yang Prof dapatkan dari bagaimana proses HAM itu sendiri mulai dari OKI sampai di kancah internasional itu semakin membuka wawasan kami bahwa sebenarnya HAM dalam studi Islam kontemporer itu sangat penting itu untuk kita kemudian kaji terlebih lanjut ya, bahwa jangan hanya sekedar menganggap HAM ini milik Barat secara kancah internasional tadi ya Prof, tapi sebenarnya Islam juga banyak berkontribusi dalam hak asasi manusia ini. Baik, menarik sekali Prof. Saya rasa para peserta juga sudah siap ini untuk berdiskusi langsung dengan Prof. Siti. Saya buka sesi diskusi tanya jawab kita pada siang hari ini. Kepada peserta yang ingin bertanya, boleh langsung membuka audio suara Zoom-nya, atau yang ingin bertanya di kolom chat juga dipersilahkan. Oh, sepertinya yang hadir offline di sini sudah ada yang mau bertanya. Kita persilahkan yang offline terlebih dahulu. Silahkan, mohon mic-nya boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan ke saya. Dimatikan laptopnya. Sound. Oke, baik, saya Rahmatul Akbar, Prof. Dari UIN Araniri. Menarik kajian hari ini terkait tentang HAM, dan ini kesempatan yang luar biasa yang saya dapatkan pada hari ini. Ada satu yang saya tangkap terkait tentang berbicara tentang HAM internasional. Satu, bahwasanya kajian-kajian secara pasal-pasal dalam konteks internasional itu, hukum internasional itu ataupun HAM internasional itu hampir rata-rata digagas dari negara-negara Islam. Ini saya dapat dari satu. Kemudian saya juga melihat ada satu konteks syariat Islam yang di Aceh ini. Karena kami ada konteks syariat Islam itu yang menjadi banyak. Muncul satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini di saya,
apakah syariat Islam sudah standar HAM internasional kah ketika melihat konteks internasional tadi? Dalam artian apa? Sepertinya yang dihukum cambuk itu, ini mungkin perspektif Prof untuk melihat bagaimana syariat Islam di Aceh itu sendiri yang hanya membahas konteks ubudiyah saja, belum pada konteks tatanan-tatanan yang bersifat global tadi, bagaimana anak, kemudian konteks perceraian, kemudian konteks potensi-potensi yang ada di Aceh, seolah-olah membuat kondisi Aceh ini membeku dengan konteks syariat Islam, padahal narasi syariat Islam yang dibangun itu adalah konteks kemaslahatan. Mungkin gambarannya bagaimana, apakah konteks syariat Islam ini harus diperluas dalam konteks hukum internasional sehingga investor yang melihat juga kondisi Aceh juga dia tidak terbentur dengan narasikan ataupun narasi-narasi yang ada dalam syariat Islam seperti mengekang ataupun perlu masuk dalam konteks yang lebih luas, sehingga hari ini kita lihat sudah mulai menggambar kondisi Aceh mulai menjemput bola keluar dengan berbagai investor dari luar, negara-negara yang tadi kita lihat bertentangan dalam narasi Islam, tapi kemudian mereka juga punya ruang untuk berinvestasi di Aceh. Apakah syariat Islam ini menjadi sebuah penghambat, ataupun syariat Islam ini bisa diperluas menjadi sebuah komponen penting dalam penguatan, khususnya di Aceh, untuk melihat penguatan pelaksanaan syariat Islam, kemudian apakah indeksasinya, kemudian pola penyusunan sampai pada akar rumpun dalam masyarakat, sehingga tidak tersudutkan dengan kondisi Islam baik dari kalangan luar, kemudian di dalam masyarakat Aceh sendiri sampai kepada, karena implementasi penerapan syariat Islam itu tidak pada konteks nasional, tapi juga bagaimana akar rumpun masyarakat di perdesaan, di kampung di Aceh itu juga memiliki narasi yang positif dalam kehidupan syariat Islam. Mungkin gambaran seperti itu, Prof. Mungkin ada gagasan ataupun seperti apa gambaran untuk menarasikan syariat Islam itu tidak hanya hidup di kalangan elit atas ataupun kalangan masyarakat perkotaan saja, masyarakat di desa pun juga terbendung. Kemudian ketika narasi syariat Islam itu tidak membentung dengan berbagai regulasi yang secara nasional yang ingin diangkat di kalangan kebijakan-kebijakan politik di pemerintah Aceh. Mungkin begitu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mau langsung dijawab, Prof, atau kita tampung dulu pertanyaan berikutnya? Langsung jawab ya, Prof. Jadi tamu saya 3 aja ya, biar saya bisa ya. Oke, baik. Silakan pertanyaannya. Oke, boleh saya, Nasriah? Ya, baik, Ibu Nasriah, Ketua PSGA UIN Araniri. Silahkan kepada Bu Nasriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sebuah kesempatan yang luar biasa bisa bertemu langsung, walaupun langsungnya dalam tanda petik dengan Bu Ruhaini, namanya sudah sering saya dengar, tetapi mungkin bertemu langsung ya saya belum rezeki untuk bisa bertemu. Semoga suatu saat bisa ketemu, Bu ya. Saya koordinator Pusat Studi Gender dan Anak, dan kami nih ya sebagai Pusat Studi Gender dan Anak tentu ya hal-hal seperti ini udah menjadi makanan kami yang selalu menjadi benturan-benturan. Nah, ini seringnya kita dibenturkan untuk apalagi Pusat Studi Gender tuh sering dianggap menjadi agen barat ya. Walaupun kita berusaha untuk menyatakan enggak, dalam konsep Islam itu ada, cuman kata-kata gender itu yang menjadi kata-kata walaupun di dalam KUPI sudah mubadalah ya untuk lebih berterima. Nah, yang sering menjadi ketakutan ini ya, ini saya membawa konteks ini yang sekarang Aceh ini seperti yang Ibu kemukakan tentang Islamofobia ini yang juga menjadi kita agak sulit masuk dan untuk meyakinkan antara dua pihak. Kita ini kan sebenarnya seperti menjebatani dua belah pihak. Kita sendiri punya stand ya, kita punya pendirian, tetapi memastikan untuk ke teman-teman yang terlalu kiri dan teman-teman yang terlalu kanan. Nah, apa yang bisa kami lakukan ini, kami sebagai sarjana muslim, untuk dapat menggunakan kajian HAM dan gender ini, yang kami ini sering dianggap sebagai perwakilan pihak barat ini, sebagai alat untuk melawan narasi Islamofobia yang untuk pihak yang teman-teman yang di barat seringkali menuding Islam sebagai agama yang anti perempuan.
ya, dan anti HAM sekaligus tetap kritis terhadap praktek-praktek internal komunitas Muslim. Nah, apa yang harus kami lakukan untuk sebagai teman-teman yang mediator untuk ini? Karena kami pada sisi yang lain kita juga sebagai orang lokal, apalagi Aceh, ya, Aceh kita juga punya yang apa ya? Kita punya keyakinan tersendiri bahwa kita gerakannya juga berbeda, tapi pada sisi yang lain kita juga seperti di apa ya? Dianggap sebagai agen yang pihak lain. Nah, kami ini posisinya seperti apa dan bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Mungkin itu pertanyaan saya, Prof. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nasria. Sepertinya masih agak sinkron pertanyaan tadi dari Pak Akbar dan Bu Nasriah ya. Bagaimana dalam konteks Aceh nih Prof ya, dari pertanyaannya Pak Akbar tentang terkait dengan HAM internasional ini dengan pelaksanaan syariat Islam Aceh, dan di segi konteks gender juga ya, ketika kita sering disebut sebagai agen barat ketika menyebutkan redaksi gender. Ini ada satu lagi, tapi mungkin bukan pertanyaan, cuman menarik untuk saya kemukakan juga di kolom chat. Ini ada dari Bu Yuni Roslaili, menyebutkan keren, wawasan yang sangat kaya, keren dan sangat moderat, nggak ada clash of civilization sebagaimana Samuel P. Huntington, yang ada hanyalah clash of fundamentalism antara fundamentalisme Barat dan Islam. Maka kalimatut sawa hanya bisa terwujud dengan cara melakukan moderasi oleh pihak fundamentalis Barat maupun Islam. Gitu. Asal intansi orang diri kan? Ya, baik Prof, mungkin boleh dijawab dua pertanyaan ini terlebih dahulu, Prof. Silahkan. Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa ya, dan tentu ini menjadi renungan kita semua. Konsep yang saya sampaikan itu sebetulnya adalah konsep yang sudah beberapa kali disampaikan kepada saya sebagai Ketua Komisi HAM OKI. Itu penting lokal. Tanyakan ketika pada saat event di sidang umum PBB di New York, kemudian juga di dalam beberapa kali sidang dari Dewan HAM ya di Jenewa. Dan yang terakhir itu kenapa kemudian saya menyusun konsep itu adalah jawaban saya di Parlemen Uni Eropa di Brussels ya. Jadi ada satu pertanyaan yang sangat keras ujian di Brussels, bagaimana kompatibilitas Islam dengan asasi ya internasional. Saya kira dia juga tidak membaca dengan baik. Maka saya mengatakan Anda melihat HAM itu dengan fundamentalisme, dengan perspektif fundamentalisme Anda, dengan fundamentalisme sekular Anda. Nah, kalau HAM itu dipandang dengan titik ya, jadi sebetulnya kan cara kita melihat dunia ya, dan juga cara kita melihat keagamaan, bukan agama ya. Jadi agama itu kan sesuatu itu dari lahir ya, Islam. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kita sebagai manusia, apa itu pemikiran ulama di masa lalu ataupun juga pemikiran-pemikiran kontemporer saat ini, itu yang ada adalah keberagamaan, cara kita beragama. Karena ini adalah cara pandang manusia beragama, maka sebetulnya menjadi tidak tunggal keberagamaan itu. Ada spektrumnya. Nah, spektrum inilah sebetulnya yang harus kita pahami dengan baik. Ada spektrum yang paling saya menggunakan yang paling kanan ya, yang biasa digunakan di dalam ilmu sosial. Itu ada yang disebut dengan fundamentalisme, mungkin lebih lanjut lagi ada ekstremisme, fundamentalisme, kemudian konservatisme, moderat, progresif, ada liberal, ada ultra liberal. Kira-kira perspektifnya seperti itu.
Nah, fundamentalisme itu pasti akan menimbulkan clash karena masing-masing mempertahankan eksklusivitasnya, masing-masing mempertahankan egonya, tidak mencari titik-titik temu. Nah, deklarasi hak asasi manusia yang dibuat pada tahun 1945 itu justru adalah sebuah cerminan bagaimana spektrum yang kita ini itu kemudian bisa ke tengah secara moderat. Semua negara di dunia ini meninggalkan pandangan-pandangan yang konservatif dan pandangan-pandangan yang fundamentalis menuju sebuah pandangan yang moderat sehingga mereka dapat menyumbangkan secara kontributif nilai-nilai di dalam agama, di dalam budayanya itu menjadi deklarasi hak asasi manusia yang sekarang kita miliki. Nah, itu yang sebetulnya sangat penting ya. Nah, menjawab pertanyaan dari Bang Rahmatul Akbar ya, tadi adalah bagaimana sebetulnya kita menempatkan syariah ini. Sekali lagi saya melihat kita harus melihat syariah ketika itu diimplementasikan itu adalah bagian dari keberagamaan. Maka syariah pun ya, syariah yang kita pahami itu kan menjadi kita bersyariah. Kita bersyariah di Aceh, kita bersyariah di Jogja, kita bersyariah atau orang-orang Arab bersyariah di Saudi, kita orang bersyariah di Iran, orang bersyariah di Uzbekistan. Jadi cara-cara bersyariah ini pun juga mempunyai spektrum. Apakah kita akan memperlakukan cara kita bersyariah ini di dalam sebuah spektrum yang moderat, ataukah kita akan menggunakan bersyariah ini secara konservatif atau bahkan fundamentalis. Jadi yang kemudian perlu kita pikirkan adalah ketika syariah itu dipahami oleh kita dan diimplementasikan, apakah itu di Aceh, apakah itu di Uzbekistan, atau apakah itu di Jogja, atau apakah itu di Saudi, ataukah itu di Iran dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah fakta bersyariah. Fakta bersyariah. Nah, oleh sebab itu, kalau itu adalah fakta bersyariah, maka sebetulnya itu cerminan dari cerminan dari cara kita berkeyakinan dan cara kita untuk juga melaksanakan keyakinan. Nah, ini up to teman-teman di Aceh. Makanya saya selalu mengatakan hadis syariah. Syariah itu apa? Syariah yang mana dan syariah miliknya siapa? Karena ketika kita bersyariah, maka itu menjadi sesuatu yang bersifat kolektif awareness. Maka teman-teman di Aceh lah yang kemudian harus merumuskan sendiri cara bersyariah seperti apa yang itu kontekstual untuk masyarakat Aceh. Ya. Tanpa juga harus menafikan yang disebut dengan konteks Aceh saat ini tentu sangat kompleks secara politik, secara ekonomi, secara sosial. Dan saya ketika menjadi status presiden itu saya sangat prihatin karena Aceh yang begitu besar, Aceh yang luar biasa dengan kekayaan masa lalu yang luar biasa itu sekarang menjadi provinsi paling rendah pendapatannya di Sumatera. Ini kan sesuatu yang ironis ya. Sangat ironis ya. Pada waktu itu juga saya sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya. Karena beliau merasa juga separuh orang Aceh karena Pak Presiden pernah tinggal di Aceh. Menyangkaikan Bu, ada nggak ya cara bagaimana ya menjadikan Aceh itu menjadi lebih lebih menarik ya Bu gitu bahasa beliau. Karena investor
nggak mau masuk Bu ke Aceh. Nah tentu ini menjadi PR bagi teman-teman di UIN Araniri sebagai intelektual ya, dan sekaligus sebagai putra Aceh. Maka ini perlu dipikirkan. Kira-kira bersyariah seperti apa yang bisa membuat Aceh itu meraih kembali kejayaannya di masa lalu. Nah, konteks yang ada saat ini adalah bahwa sebuah kejayaan adalah sebuah kemakmuran juga. Dengan sumber daya alam yang luar biasa ini, tentu perlu dipikirkan bagaimana bisa menarik investor-investor yang misalnya memang yang tadi melakukan berbagai upaya ya, itu salah satunya adalah ketidaktahuan dan juga mungkin pemahaman mereka yang hanya ketimpa tentang implementasi syariat itu aja. Nah kalau itu kemudian menjadi titiknya, maka ini menjadi PR dari UIN Araniri dan sekaligus sebagai think tank-nya adalah Pascasarjana UIN Araniri untuk kembali melakukan analisis research tentang bagaimana sebetulnya kontekstualisasi syariat Islam yang ada di Aceh. Apakah misalnya satu pandangan atau cara bersyariah Islam sekarang di Aceh ini kemudian bisa ya ditinjau ulang sehingga lebih nantinya itu dapat mengakomodir kebutuhan sebuah investasi dari saya selalu mengatakan bahwa Aceh sebenarnya cukup dinamis. Ya, sekarang pelaksanaan pelaksanaan hukuman itu tidak lagi dilaksanakan, tetapi sekarang sudah untuk tahanan ya sudah dilakukan di level. Inilah sebetulnya beberapa hal bahwa cara kita bersyariah pun sebetulnya mengalami dinamika. Absolutisme bersyariah itu pun mengalami kontekstualisasi. Tentu ini yang harus tampil ke depan adalah teman-teman di UIN Araniri. Bagaimana merumuskan ini di dalam kerangka bersyariah yang itu kompatibel dengan kepentingan dan juga kompatibel dengan kebutuhan yang lebih fundamental bagi Aceh. Terus terang saya menitipkan betul kepada teman-teman UIN Araniri untuk mengembalikan Aceh, mengembalikan marwah Aceh seperti di masa lalu luar biasa. Yang saya sungguh sangat prihatin pada waktu saya melihat bahwa Aceh adalah, untuk tidak mengatakan nomor 2 termiskin ya, saya tidak tega mengatakan itu, tetapi bagaimana kemudian provinsi yang paling rendah pendapatannya, yang saya tidak rela ya, saya tidak rela karena sebetulnya Aceh adalah bangsa yang besar dengan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang luar biasa. Mungkin ini ya, karena saya bukan orang Aceh, saya tidak bisa memberikan solusinya secara hipotetikal gitu ya. Mungkin inilah waktunya teman-teman di Araniri untuk memberikan kontribusi bagaimana bersyariat Islam yang memang sekarang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Bu Nasia, terima kasih ya sudah berkhidmat di pusat keutamaan gender dan hak anak. Saya memulai 25 tahun yang lalu, Bu. Jadi sekarang teman-teman sebetulnya tinggal meneruskan aja, kalau tidak ada kurang bacaannya minta. Kalau referensinya kurang minta teman-teman di Jogja, Bu. Sudah saya rumuskan semua itu. Pertanyaan-pertanyaan tapi sebetulnya hanya mengulang saja. Saya sudah menjawab 25 tahun yang lalu. Nah, kan? Memang dia studi gender ya. Silakan
saya diundang lagi monggo ya, tapi begini. Jadi saya mengatakan siapa bilang isu itu adalah isu dari Barat. Nabi Muhammad itu lebih awal daripada Barat. Dan saya yakin dan percaya bahwa kata gender itu adalah serapan dari kata Arab, bahasa Arab jinsun. Jinsun. Jinsun, ya, jin non in. Saya nggak tahu apakah teman-teman di pusat pengaruh taman gender sudah memahami itu atau belum? Bahwa gender itu dari jinsun. Itu bahasa Mediterania, itu bahasa Mediterania yang itu mencakup bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Yunani ya. Jadi itu akar katanya di situ. Dan bahasa Arab itu bahasa bergender, bahasa berjinsun. Kan ada mudzakkar dan muannats. Nah, yang itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang tidak berjinsun, tidak bergender. Makanya kita lebih mudah memahami bahwa Allah itu adalah punya. Tetapi kalau kita membaca Huwallahu Ahad, itu kira-kira Allah itu seperti apa memahami? Jadi usia 13 tahun, Bu, saya itu mempertanyakan Allah itu laki-laki atau perempuan ya. Usia 13 tahun saya di pesantren Pabelan. Sama dengan itu dia. Saya bertanya pada guru saya marah, kamu ini nggak boleh menanyakan tentang Tuhan. Jadi saya tumbuh menjadi santri yang merasa bersalah karena saya mempertanyakan Tuhan. Karena ketika saya sebelum masuk pesantren itu katanya Allah itu tidak laki-laki dan tidak perempuan. Bagaimana kalau kita membaca Qul Huwallahu Ahad? Bagaimana kita memaknai Allah ya? Usia 13 tahun loh itu. Akhirnya saya bilang oke lah, sekarang saya mengatakan, aduh saya ini santri yang nggak baik ini, saya mempertanyakan Tuhan kan gitu. Maka saya simpan pertanyaan itu sampai saya di UIN, di IAIN waktu itu, di IAIN Jogja. Ya siapa tahu di UIN saya menemukan pertanyaan saya yang tetap mengganjal di hati saya kan gitu ya. Tetapi di UIN, di IAIN Jogja pada waktu itu saya nggak ketemu juga ya. Dan kalau di IAIN kalau untuk orang pesantren kan tinggal mimpi aja kan dapat A kan? Ya nggak, Prof? Karena di pesantren kalau di itu kita menjawab pertanyaan ujian kan pakai bahasa Arab, kan nggak pakai bahasa Indonesia. Saya sambil tidur aja bisa dapat A semua itu nilai saya. Saya lulus terbaik ya dengan nilai A. Nah, saya hanya satu, nilai saya yang nggak A itu karena salah kata dosennya, tapi sudah terlanjur ya bukan. Sehingga kemudian itu tetap menjadi perdebatan saya. Suatu saat nanti saya akan kirimkan tulisan saya. Nah, baru kemudian ketika saya kuliah di Australia, saya tergelitik ya. Ya, Monash ya. Ketika di Monash University, saya tergelitik ketika saya belajar tentang apa yang disebut dengan gender and cultural inequality. Yang dibahas adalah masalah bangsa. Ya, jadi rupanya bahasa itu tidak datang dari langit. Bahasa itu dikonstruksi oleh manusia. Di mana konstruksi bahasa itu sangat dipengaruhi oleh realitas masyarakat. Maka ada bahasa yang bergender, ada bahasa yang tidak bergender, bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu tidak bergender ya. Bahasa Jawa tidak bergender. Saya kira Aceh juga tidak bergender ya. Tapi bahasa Jawa, alhamdulillah bahasa Jawa itu tidak bahasa nasional. Pusing saya sebagai orang Jawa juga, karena bahasa di Jawa itu ada tiga. Ya, ada tiga bahasa Inggil, bahasa tengah, bahasa yang rendah. Dan itu seperti bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan bahasa Inggris. Bedanya coba. Untung kita pakai bahasa Indonesia ya. Nah saya teruskan. Jadi ketika saya mempelajari itu bahwa memang bahasa itu ada
ada apa namanya, ada ideologi di situ, ada nasional ideologinya di situ. Dan saya mulai berpikir, loh, bahasa Indonesia, bahasa Arab hubungannya apa ya? Gitu. Nah, disitulah saya menemukan bagaimana kemudian bahasa itu memiliki apa namanya, dasar realitas di dalamnya, termasuk bahasa yang kemudian menjadi bahasa. Itu kan pertanyaan jauh tuh antara Mu'tazilah dengan Maturidi ya, Prof. Nanti kalau yang akan belajar tentang Imam Maturidi datang aja ke Uzbekistan ya. Siap. Ini ada apa makamnya Imam Bukhari. Imam Bukhari, Maturidi, ya, Imam Tirmidzi, semuanya ada di sini semua. Imam Ibnu Sina ya, dan Al-Khawarizmi, Al-Faraghani, semua ada di sini semua ya. Nah, ini saya teruskan. Jadi sebetulnya saya melihat, oh, ternyata bahasa yang berjinsun ya. Saya nggak pernah transgender lah. Kita menggunakan jinsun aja. Bahasa Arab nih. Kalau masih dituduh barat, kebangetan. Karena ini bahasa Arab nih. Al-jinsun ya. Al-jinsu itu bahasa Arab. Kalau masih dituduh bahasa barat ya kebangetan gitu. Jadi memang di dalam bahasa Al-Quran sendiri di situ ada jinsun, ada mu'anas, ada mudzakkar. Allah itu mudzakkar, dhamirnya mudzakkar. Pertanyaan saya, kenapa Allah diberikan dhamir mudzakkar? Ya karena kan tidak ada tak marfutoh. Ya, tapi kan banyak. Ya, banyak. Nah, misalnya seperti As-Samsun itu tidak pakai tak marfutoh, tapi mu'anas, bukan mudzakkar gitu. Ada lagi yang mengatakan itu apa namanya, ya ismul gharib ya. Ya, tapi ismul gharib itu kan tidak mudzakkar, tapi mu'anas. Apa ini yang terjadi? Apa masalahnya? Gitu ya. Jadi ada oposisi biner di dalam bahasa. Ada masalah konsep Tuhan yang itu tidak selesai dengan qawaidullah. Tidak selesai. Maka itu kita perlu satu metode lain, ya, satu pendekatan yang kebetulan pendekatan itu saya dapat dari Majelis itu. Yaitu apa yang disebut dengan cultural ideology. Maka menjawab Allah itu Wallahu ahad itu tidak cukup dengan qawaidul lughah. Dan tidak cukup dengan perdebatan Maturidi dan Mu'tazilah. Kita perlu wasilah yang lain. Itu ilmu antropologi bahasa. Nah, di situ maka saya memahami, kemudian saya baca ya, saya baca agama Islam itu apa? Ternyata Manat, Laza, Anak, dan Uza itu domennya adalah mu'anas. Mereka mu'anas. Nah, disitulah saya menemukan satu teori bahwa mengapa konsep Tuhan itu domir mudzakkar itu bukan karena Allah itu laki-laki, tetapi itu sebagai sebuah bentuk revolusi, bukan hanya transformasi, revolusi teologis. Dari sebelum Islam menjadi Islam, ini harus revolutif karena harus mencabut akar kepercayaan yang di masa sebelum Islam itu adalah mu'anas. Maka Tuhan yang dibawa oleh Islam ini harus beroposisi biner dengan Tuhan yang sebelum Islam. Nah, oposisi binernya mudzakkar itu mu'anas itu adalah mudzakkar. Jadi Tuhan Allah yang Maha Esa itu beroposisi biner dengan Tuhan yang dulu disembah oleh Arab. Itulah Bu ya. Disitulah teman-teman Prof. Eka, Prof. Samsul dan teman-teman sekalian, saya mengucapkan syahadat yang sesungguhnya. Di depan teman-teman saya mengatakan, di depan teman-teman di Monash saya mengatakan, hari ini di usia saya yang 29 tahun saya menyatakan saya masuk Islam yang sesungguhnya. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah tidak laki-laki dan perempuan. Jadi, studi gender itu menuntut saya untuk menjadi seorang muslimah yang sesungguhnya. Karena sebelum 29 tahun Islam saya adalah Islam mengikuti tradisi dan budaya keluarga saya. Maka di usia 29 tahun
di Monash University, di negara orang yang menuduh, saya menyatakan saya masuk Islam yang sesungguhnya. Saya berislam dengan pencarian saya melalui studi gender. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan bahwa gender itu milik Islam, suruh suruh menghadapi saya. Baik, luar biasa, menarik sekali, Prof. Saya masuk Islam itu karena studi gender gitu ya. Islam yang sesungguhnya ya, Islam yang ya, terima kasih. Didapat dari studi gender justru, Prof, ya. Baik, ini mengingat waktu sebenarnya menarik sekali, Prof. Kita masih ingin terus bersama Prof. Tapi ada satu pertanyaan lagi, boleh, Prof? Satu pertanyaan lagi dari mahasiswa S3 Studi Islam, Jannah. Ya, Assalamualaikum, saya Jannah dari Unit 2 Prodi SI UIN Araniri. Izin bertanya, Prof, bagaimana mekanisme bagi korban pelanggaran HAM untuk mencari keadilan melalui badan internasional seperti PBB? Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Boleh mungkin secara singkat, Prof, karena mengingat 12.30 kita akan mengakhiri sesi webinar ini. Terima kasih. Silahkan, Prof. Saya masih siap lagi ya? Saya masih menyiapkan 1 jam lagi. Enggak, saya hanya bercanda. Kalau masih ada pertanyaan, monggo saja. Jadi begini, Ibu Jannah ya, terima kasih pertanyaannya, dan ini juga mengingatkan kegigihan ya, upaya yang saya lakukan tentang masalah pelanggaran HAM. Termasuk juga pelanggaran HAM berat ya di Aceh ya. Yang sekarang sedang ditangani. Jadi waktu saya menjadi staf presiden pertama di kantor presiden, ada satu janji politik Presiden Jokowi yang belum dilaksanakan, itu penanganan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Selama 9 tahun, 8 tahun itu masalahnya sangat sulit ya. Saya mengatakan no, ini janji politik presiden dan harus dilakukan. Maka saya sebagai kepala bidang asasi manusia di istana pada waktu itu, saya merumuskan, kami dan saya dengan tim merumuskan bahwa masalah pelanggaran HAM berat di Indonesia harus diselesaikan, baik secara hukum ataupun secara non yudisial. Yang kami juga bekerjasama dengan KKR Aceh, teman-teman KKR Aceh, Jannah ya, KKR Jannah tertarik untuk melihat masalah ini. Tolong ketemu dengan teman-teman KKR di Aceh ya, karena Komisi Rekonsiliasi Aceh ini ada di dalam perjanjian perdamaian Aceh ya, dan kita banyak belajar dari KKR Aceh. Jadi kemudian kami di kantor presiden mencoba untuk merumuskan cara-cara bagaimana menyelesaikan persoalan HAM. Kami menghadap presiden bahwa masalah ini harus diselesaikan, dan beliau setuju, alhamdulillah. Yang kemudian konsepnya kita buat bagaimana sistem hukumnya sudah dilaksanakan di Makassar, tetapi memang pelanggaran HAM berat ini akan sangat sulit didekati secara yudisial ya, karena sifatnya memang sifatnya tertutup, sifatnya kadang-kadang kolektif juga. Nah, penyelesaian HAM berat masa lalu secara litigatif atau secara yudikatif terus, tetapi yang non yudikatif juga harus diselesaikan, karena para korban dan keluarga korban ini semakin rentan kehidupannya ya, semakin korbannya semakin sepuh, juga kesehatannya terganggu, maka ini pemerintah harus melakukan. Nah, ini mesti Prof Eka dan Prof Rizal ini harus ada webinar lagi, karena
panjang ini ceritanya. Tetapi singkat cerita begini, maka kami merumuskan penyelesaian HAM berat. Kalau yang masalah yudikatif sudah ditangani oleh Jaksa Agung, tetapi yang non yudikatif ini harus ditangani dengan seksama. Sehingga kemudian Presiden membuat secara yudikatif itu sesuai dengan tadi pertanyaannya secara internasional. Karena masalah-masalah pelanggaran HAM berat ini sudah dilakukan, tapi tidak sesuai dengan standar internasional. Yang itu saya katakan pada waktu itu saya berdebat ya dengan Dirjen HAM di saya mengatakan ini tidak sesuai dengan standar internasional. Kita masih PR dengan masyarakat internasional, kita masih punya PR dengan PBB, kita masih punya PR dengan publik Indonesia. Tidak bisa hanya dikasih santunan mereka selesai ya masalahnya selesai udah ya nggak bisa. Ini harus sesuai dengan standar internasional. Nah, sayangnya hukum KKR kita ini undang-undang tentang komisi rekonsiliasi ini dibatalkan oleh MK. Jadi kita tidak punya undang-undang rekonsiliasi karena dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan undang-undang dengan konstitusi. Ya, ada satu pasal yang sebetulnya sangat tidak tidak standar. Nah, di tengah kekosongan inilah maka kemudian kita harus mencari. Saya minta tim saya untuk mencari bagaimana penanganan yudikatif pelanggaran HAM berat ini yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Afrika Selatan, termasuk negara-negara di Amerika Selatan ya. Nah, ini maka kemudian kita ketemu satu rumusan yang mungkin pas untuk kita, yaitu menggunakan apa yang disebut dengan executive order dengan keputusan eksekutif, yaitu presiden. Sehingga pada tahun 2024 ya, awal 2024 Presiden secara resmi membuat statement publik telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu sebanyak 12 ya, termasuk yang terjadi di Aceh. Dan Presiden berjanji bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Dan kita semuanya boleh bangga karena inisiatif yang telah tertunda selama 50 tahun ini bisa diinisiasi oleh alumni UIN. Siap. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, sebentar, saya minta waktu 5 menit lagi. Oke. Nah, silakan Prof. Nah, dari situlah kemudian 12 bentuk pelanggaran HAM pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, termasuk pelanggaran HAM berat di Aceh, kemudian ditangani sesuai dengan standar internasional yang dirumuskan bersama-sama di Dewan HAM di Jenewa, ya, itu di bawah PBB, sehingga ketika Presiden mengumumkan itu dan membentuk tim ya penyelesaian pelanggaran HAM non yudisial itu diapresiasi oleh High Commissioner ya Komisi Tinggi HAM PBB bahwa Indonesia telah menggunakan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu sesuai dengan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan norma-norma internasional sesuai dengan deklarasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan mekanisme Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Kita beban sejarah kita yang sudah lebih dari 50 tahun membebani bangsa Indonesia itu selesai. Harapan kami pada waktu itu adalah agar bangsa ini tidak lagi terbebani oleh pelanggaran ya dengan dosa masyarakat, pelanggaran HAM berat ini, sehingga bangsa ini bisa memandang dengan tegak ya menjadi bangsa yang bermartabat di tingkat internasional, tidak lagi dibully dan dicemooh sebagai negara pelanggar HAM berat,
yang itu membebani kita semuanya, dan sekarang saatnya bahwa kita menjadi negara yang bermartabat untuk menatap masa depan yang lebih lebih terang lagi menuju Indonesia Emas 2024. Saya titip kepada Prof. Eka dan juga Prof. Samsul, Pak Rektor, teman-teman yang ada di Aceh. Monggo please lakukan studi yang luar biasa dan bersama tentang bagaimana seharusnya kita bersyariat Islam yang itu bisa membawa masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat Aceh. Sekian saya kira, terima kasih. Sekali lagi terima kasih salam dan sehat. Iya, terima kasih. Salam hangat dan salam sehat, dan juga Ibu yang berikan itu. Sukses dari Rektor nggak bisa masuk. Uzbekistan. Terima kasih. Salam hangat. Siapa aja.